Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keluhan di kulit yang berupa gatal, ruam merah, dan kadang bisa disertai bengkak juga. Oke, seperti yang selalu saya bilang, yang namanya pengobatan itu harus selalu disesuaikan dengan penyebabnya. Ya, misalnya gatal kulit yang kemerahan itu disebabkan karena jamur, obatnya ya anti jamur. Kalau disebabkan karena bakteri, ya dikasih antibiotik. Kalau disebabkan karena alergi, ya dikasih anti alergi, gitu seterusnya ya. Nah, untuk penyebab gatal kulit yang disebabkan oleh jamur sudah saya buatkan video lainnya. Jadi yang kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai gatal yang disebabkan oleh alergi sama iritasi. Kenapa saya gabung? Karena ini memang agak-agak mirip. Nama medisnya juga mirip loh, dermatitis kontak iritan yang karena iritasi gitu ya, sama dermatitis kontak alergi. Itu yang karena reaksi alergi. Bentukannya, penampilannya mirip-mirip dua ini. Baik yang iritasi atau yang alergi biasanya ya, nggak selalu, berupa ruam kemerahan dan gatal gitu. Nah, tapi penyebabnya beda. Kalau yang iritasi itu ya penyebabnya disebutnya iritan. Zat-zat atau hal-hal yang mengiritasi si kulit. Sedangkan kalau alergi, kita sebutnya alergen ya jelas. Itu belum tentu kejadiannya di kulit. Bisa jadi alergennya berupa di saluran pernafasan gitu ya, kehirup apa, tapi reaksinya keluarnya di kulit. Atau bisa juga karena dingin, karena macam-macam lah kalau yang alergi itu. Jadi tiap orang itu ada reaksinya sendiri, beda-beda gitu ya. Biasanya kalau yang namanya iritan itu, zat ini akan mengiritasi semua orang. Cuma daya tahan tubuh reaksinya beda-beda, ada yang kuat, ada yang enggak. Sedangkan kalau yang alergen itu tubuh si penderitanya, tubuh si pasiennya yang responnya itu enggak seperti orang lain. Oke, biar gampangnya gini kalau yang iritan itu contohnya seperti kayak kita kena cubit gitu ya. Kalau kita kena cubit, semua orang itu pasti bilang sakit. Cuma bedanya ada yang dicubitnya baru keras banget, baru terasa sakit. Ada yang dicubit dikit udah jerit-jerit gitu ya. Tapi yang namanya dicubit itu sakit gitu ya. Sama kayak juga garam. Semua orang bilang garam itu asin. Cuma ada orang yang garamnya dibanyakin baru berasa asin. Ada orang yang dikasih garam sedikit udah berasa asin gitu ya. Jadi yang namanya iritan itu dia mengiritasi semua orang. Cuma memang thresholdnya yang beda-beda gitu ya. Nah, sedangkan kalau alergen itu nggak semua orang memberikan reaksi, dan reaksinya pun nggak semua orang sama gitu. Jadi alergen itu adalah reaksi hipersensitivitas ya. Jadi orang ini kalau terkena zat yang pada orang lain sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, tapi dia timbul reaksi alergi. Contohnya aja kayak dingin. Ada orang yang kena dingin nggak apa-apa, fine-fine aja dia. Tapi ada orang kena dingin jadi biduran gitu ya. Nah, ini beda sama si iritan gitu ya. Terus ada yang alerginya alergi udang, alergi telur, kayak gitu-gitulah. Dan efeknya beda-beda. Ada yang bengkak-bengkak, ada yang sampai nggak bisa nafas. Itu bahaya. Kalau yang sampai mengganggu jalan nafas, terus itu bisa, kalau pertolongannya nggak cepet ya, bisa susah bernafas orangnya. Kalau nggak bisa bernafas gimana? Lewat. Jadi kalau yang kayak gitu tuh biasanya pasiennya dikasih obat yang harus dibawa kemana-mana, supaya kalau sewaktu-waktu terjadi reaksi itu bisa langsung injeksi sendiri. Bentuknya seperti suntikan tapi seperti pen gitu ya. Itu sekilas perbedaan antara reaksi kulit yang karena alergi sama reaksi kulit karena iritasi. Dan biasanya juga bedanya begini, kalau iritasi biasanya itu penyebabnya dia di tempat itu
gitu loh, nggak kemana-mana. Jadi misalnya barangnya itu yang mengiritasi itu adanya di sini, ya timbul reaksinya di sini aja, nggak di mana-mana. Sedangkan kalau yang alergi, kenanya di mana reaksinya bisa di mana-mana gitu, tergantung ininya. Ada yang kenanya di sini reaksinya di sini, ada yang kenanya di sini reaksinya di tempat lain. Contohnya kayak yang orang reaksi seafood gitu ya, makan seafood kan di perut ya, di mulut, di perut, tapi reaksinya bisa di matanya bengkak, telinganya bengkak, bibirnya ini gitu ya. Jadi kalau iritasi itu lokal, tergantung kenanya kontaknya di mana. Sedangkan kalau alergi itu nggak tentu, bisa di situ juga, bisa di tempat lain juga gitu ya. Tapi penampakannya di kulit itu sering susah dibedain. Makanya kalau ke dokter cuma diliatin fotonya aja gitu ya. Dok, ini gambarnya seperti ini, fotonya seperti ini, obatnya apa? Wah, kita nggak tahu. Itu harus digali lagi. Ini alerginya apa? Ini alergi apa iritasi gitu kan? Atau mungkin yang lain lagi, mungkin karena jamur, karena apa? Kita nggak tahu gitu ya. Itu makanya perlunya diperiksa benar-benar. Nggak bisa tebak-tebakan. Kalaupun mau tebak-tebakan, misalnya karena satu dan lain sebab pasien ini nggak bisa diperiksa benar-benar, pengobatannya akan sangat-sangat simptomatik. Cuma untuk menghilangkan gejala aja, nggak nyasar tepat benar ke penyebabnya. Oke, sekarang kita udah masuk perbedaannya, penyebabnya udah. Sekarang bagaimana cara penanganannya? Nah, karena penyebabnya beda, penanganannya juga beda. Kalau karena iritasi, meradangnya karena iritasi, kasih anti radang. Kalau karena alergi, dikasih obat anti alergi. Ya, kalau dokternya nggak yakin gimana, ya dikasih dua-duanya terpaksa gitu kan. Nah, sedangkan yang namanya obat, semua jenis obat itu bukan obat aja sih, segala macam yang kita konsumsi itu pasti ada efeknya ke tubuh kan. Yang gampang aja, kita minum kopi, minum alkohol, makan banyak bergula, itu semua ada efeknya ke tubuh kan. Nah, obat juga begitu. Kalau kita kasih yang sebenarnya kita nggak perlu, itu memberikan efek yang sebenarnya kita nggak butuhkan gitu loh. Manfaatnya nggak kita dapat, tapi resikonya kita dapat. Jadi sebaiknya sih ke dokter biar diketahui dulu jelas ini penyebabnya apa. Jadi pengobatannya lebih terarah ya. Kalau pengobatan nggak terarah itu nanti ya gitu, akhirnya supaya pasiennya sembuh dikasihnya obatnya A, B, C, supaya misalnya kalau yang ini A sembuh, kalau ini B sembuh, istilahnya dibom gitu ya. Ya sembuh sih, pasiennya sembuh, cuma kan sebenarnya bisa dikurangin obatnya. Oke, jadi itu pengobatan yang disesuaikan dengan penyebabnya, harus diketahui dulu. Nah, lalu bagaimana pencegahannya? Bagaimana pencegahan alergi? Bagaimana pencegahan iritasi? Inilah kenapa saya gabung, karena pencegahannya sama, menghindari, gitu ya. Jadi lucu sih, kadang ada pasien tanya saya, dok, saya ini kalau makan telur merah-merah, gatal, bengkak-bengkak bibirnya, gimana ya dok obatnya? Ya obatnya sih kalau memang udah tahu telur ya obatnya kemungkinan itu alergi gitu kan ya. Karena makan tapi akibatnya di tempat lain gitu. Tapi kalau udah tahu makan telur jadi bengkak, ya jangan maksain makan telur lah. Jadi cara terbaik baik untuk alergi maupun iritasi adalah dengan menghindari penyebabnya. Ya, jangan istilahnya jangan nantangin gitu loh. Memang sih ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa alergi pun itu bisa desensitisasi, maksudnya dibuat supaya orangnya, penderitanya itu nggak terlalu sensitif terhadap alergennya. Itu caranya sih dengan sengaja memaparkan si pasien ini, penderitanya, dengan alergennya sedikit nanti tambah lama ditingkatkan kadarnya gitu ya, sampai akhirnya diharapkan si pasien ini nggak jadi kebal lah istilahnya. Itu memang bisa
anak saya juga dulu yang itu pernah dia matanya berair terus. Ternyata setelah kita periksa dia alergi udang gitu ya. Tapi anaknya bandel, bukan kita paksain sih, anaknya bandel. Kalau makan di luar tuh ya makan aja sama udang gitu ya. Memang matanya kering-kering, tapi sekarang lama-lama enggak juga gitu. Udah biasa, udah enggak alergi lagi. Itu memang bisa, tapi enggak semua orang berhasil seperti itu. Jadi tergantung juga. Kadang memang udah dicoba di terapi seperti itu, di desensitisasi, nggak berhasil juga, ya udah mau diapain lagi, hindarin gitu loh. Yang terlebih lagi kalau mereka yang reaksinya itu parah, anafilaktik, yang sampai saluran nafasnya bengkak gitu ya, itu nanti nggak bisa nafas, tercekik loh. Jadi kalau yang seperti itu jangan sengaja dicobain. Kan kadang ada tuh orang yang berniat baik ya, maksudnya misalnya neneknya, tantenya, oh kemarin si ini bisa tuh, sekarang udah nggak alergi lagi, cobain aja dikasih sedikit. Ya kalau reaksinya ringan nggak apa-apa. Kalau reaksinya berat bisa nyawa loh urusannya, apalagi kalau misalnya nggak punya EpiPen atau gimana. Jadi sebaiknya untuk alergi ini jangan main-main gitu ya, jangan coba-coba. Kalaupun mau mencoba desensitisasi, sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan dokter, supaya kalau ada efek yang berat, itu penanganannya bisa dilakukan dengan segera. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang nggak diinginkan, gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau iritasi? Sama, saya bilang hindarin. Udah tahu kita nggak bisa pakai bahan ini, reaksinya berat, hindarin. Contohnya yang sering mengiritasi kulit itu apa sih? Yang ada di kosmetik, yang ada di sabun, lotion, itu yang sering ya adalah pengawet sama parfum. Itu sering menjadi iritan. Terus ada juga orang yang nggak cocok gitu ya, iritasi kalau pakai nikel. Jadi perhiasan yang lapisannya nikel. Orang-orang semacam ini dia harus pakai barang murni, emas murni, perak murni yang nggak mengiritasi. Tapi terus ada juga yang orang teriritasi keringat. Jadi kalau pakai jam tangan tuh kan, kalau yang bahannya kulit ya, itu kan dia keringatnya nyerap di kulit. Nah itu nanti jadi ini gatel-gatel. Itu bisa antara dua sih kemungkinannya, jamur atau iritasi gitu ya. Tapi kan gatalnya di situ. Nah kalau udah tahu kayak gitu, hindarin gitu ya. Jangan demi mau pakai parfum, demi mau pakai body lotion, makan obat anti radang, ngapain gitu loh. Menurut saya sih nggak worth it, nggak usah ke dokter kayak gitu, hindarin aja. Nanti kalau yang namanya iritasi itu umumnya sebagian besar tubuh kita itu akan bisa pulih sendiri asal diberi kesempatan yang cukup, gitu ya. Jadi istilahnya jangan nantangin, jangan cari penyakit. Dulu pernah ada saya dapat pasien, dia udah tahu ada riwayat kalau pakai henna itu dia alergi gitu ya. Sengaja pakai henna lagi setelah 2 tahun. Ngapain? Worth it nggak sih cuma demi ini gambar-gambar begitu? Akhirnya gatal-gatal setengah mati. Lebih parah lagi, udah gatal-gatal, kegaruk, infeksi sekunder pula, kena bakteri. Nggak worth it ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya sobat sehat nggak yakin keluhan kulitnya ini kenapa, apakah karena iritasi atau karena alergi atau karena jamur mendingan ke dokter aja deh. Jangan main dokter-dokteran istilahnya ya, daripada terapinya salah. Tapi kalau memang mau tahu, dicoba dulu boleh. Karena umumnya sih penyakit seperti ini memang nggak mengancam nyawa gitu ya. Boleh dicoba. Misalnya sobat sehat nih curiga ini kayaknya saya alergi deh, gitu ya, nggak yakin. Nah, cara nyobanya yang gimana? Cara nyobanya itu dengan eliminasi lalu provokasi.
Nah, misalnya gini, kalau curiga ini kayaknya alergi, pikir-pikir dulu, waktu muncul ini dia terpapar apa? Oh, A, B, C gitu ya misalnya. Nah, kita hindarin A, B, C ini. Tiga-tiganya kita hindarin sampai keluhannya mereda, sampai mendingan. Nah, begitu keluhannya mendingan, kita mulai provokasi. Jadi tadi itu 3 itu eliminasi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita A, B, C kita hindarin, tetap aja kulitnya begitu, ya berarti bukan ini dong gitu ya. Nah, jadi kita eliminasi sampai dia mereda. Nah, setelah dia reda, kita provokasi, kita paparkan lagi dengan A, B, C ini. Tapi paparannya satu-satu, jangan 3-3 sekaligus. Kalau 3-3 sekaligus terus nanti timbul reaksi, kita nggak tahu dong mana satu yang menimbulkan reaksi ya. Jadi kita kenalkan satu-satu. Kita kenalkan dulu yang A-nya. Oh, pakai A ini nggak apa-apa nih, kulit saya nggak merah kayak kemarin gitu ya. Oh, berarti bukan si A. Kenalkan lagi si B. Oh, pakai si B nih, gatel-gatel nih. Oh, berarti penyebabnya si B. Bisa iya, pasti iya sih. Tapi jangan stop. Yang C dicoba juga. Kenapa? Bisa jadi alerginya lebih dari satu, ya kan? Jadi cobain, itu namanya eliminasi dan provokasi. Yang harus dilakukan satu persatu, nggak boleh sekaligus. Nah, terus kalau misalnya orang yang ada riwayat alergi, tahu kulitnya sensitif, kalau mau pakai barang, mau pakai skincare, pakai ganti sabun, ganti deterjen, apa segala macam, jangan langsung, harus dicoba dulu. Jangan nanti dipakai jebret reaksi gitu kan. Niatnya pakai skincare, misalnya skincare biar cakep, jadi gatel-gatel. Niatnya pakai parfum supaya wangi, jadi merah-merah, kan nggak tercapai maksudnya. Ya, jadi coba dulu, cobanya di area mana? Di area yang jangan banyak-banyak gitu ya, sedikit aja. Di tangan, di belakang telinga gitu ya. Coba kalau memang udah timbul reaksi ya jangan diterusin gitu. Sayang dong parfumnya, enggak kasih orang aja daripada dipakai paksain nanti alergi, iritasi gitu kan. Nah, kalau udah ada riwayat sebaiknya sih memang lebih hati-hati untuk memilih produk ya. Cari yang sebisa mungkin tuh enggak menimbulkan alergi. Biasanya sih yang lebih aman itu produk-produk buat bayi gitu ya. Baik sabun bayi, deterjen bayi, kayak gitu. Nah, kalau iritasi itu sih umumnya memang produk-produk itu dibuat tidak mengandung bahan-bahan yang mengandung istilahnya bersifat iritan. Karena iritan ini kan mengiritasi semua orang sebenarnya kan. Cuma ada yang kuat, ada yang enggak aja, tapi tetap aja teriritasi. Nah, umumnya itu untuk bahan-bahan iritan itu sudah dibatasin pada produk-produk yang resmi. Yang menjadi masalah adalah produk-produk yang enggak resmi. Kadang mereka bikinnya seenak-enak udel. Nah, kalau kayak gitu itu gimana ya? Kalau menurut saya sih jangan ambil resiko aja lah, ambil produk-produk yang resmi aja, yang ada izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM gitu ya, dan pastikan obatnya itu bukan produknya itu bukan produk palsu. Memang ada BPOM-nya, tapi BPOM-nya punya siapa itu dipakai gitu ya, asal-asal. Nah, gimana caranya supaya nggak dapet palsu? Ya ini common sense aja sih. Jangan beli di tempat yang nggak jelas, jangan beli di yang harganya terlalu murah. Itu kan gimana ya? Mencurigakan istilahnya. Atau gini, warnanya beda, bentuknya beda, konsistensinya beda. Misalnya nih, kemarin saya beli hand cream di penyalur resmi, bentuknya seperti ini loh. Tapi kenapa saya beli di online shop, mereknya sama, harganya lebih murah, tapi kok bentukannya beda ya gitu. Itu udah warning sign sebenarnya. Biarpun ada nomor izin dari BPOM-nya, kalau saya sih ragu ya, itu kan nyetak bisa aja nyetak gitu loh. Namanya barang palsu, ada juga barang palsu itu kemasannya asli loh tapi isinya lain. Makanya kita bandingin bukan kemasan doang, kadang isinya juga kita perlu bandingin. Apakah warnanya, baunya, konsistensinya
sama apa enggak gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita perhatikan untuk masalah dermatitis atau alergi dan iritasi di kulit. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.